pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun kita berada. Pagi ini kita bersyukur, kita meninggikan Tuhan bahwa kita masih diberi kesempatan untuk melalui dan menerima hari yang baru. Marilah kita semua persiapkan diri kita, seluruh keberadaan kita untuk memuji dan menyembah Tuhan pada hari ini. Mari kita teduhkan hati dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih Kau berikan kami kesempatan selalu untuk bisa mengikuti kehendak-Mu. Kami bisa hidup seturut dengan kehendak-Mu. Sungguh suatu kesempatan yang mahal. Ajar kami untuk menyadari hal ini selalu. Karena apapun pergumulan kami tahu bahwa Engkau selalu menolong kami. Mari kita siapkan diri kita untuk satu pujian ini. Tuhan selalu menolong kami. Simakan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menyanggaku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Kau tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku.
Kami puji dan sembah Engkau Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, selalu menemani kami, dan Engkaulah penolong kami yang terutama dalam segala pergumulan hidup kami. Engkau yang agung, Terima kasih Tuhan. Allah yang besar. Terima kasih Tuhan. Kami sembah Tuhan. Terima kasih. Kami muliakan. Bapa yang Engkaulah agung, penolong kami. Bapa yang besar, Selalu mengasihi kami. Bapa Haleluya. Kami tinggikan, kami muliakan, hidup kami bergantung padamu. masuk hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya. Engkau Bapa Maha Besar, Tuhan Yesus Kau penolong kami. Haleluya. Engkau yang besar, kami kagum pribadi-Mu Tuhan. Terima kasih. Mari kita persiapkan. Mungkin kita akan sampaikan pergumulan-pergumulan pribadi kita. Kita sampaikan kepada Tuhan. Dia adalah penolong kami, penolong kita yang setia. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur bahwa kami selalu Kau berikan kesempatan untuk melalui hari-hari kami. Kau berikan kesempatan kami memperbaiki kesalahan-kesalahan kami. Kau ajar kami, arahkan kami terus supaya kami tidak meleset dari kehendak-Mu. Biar kami selalu dapat menuruti kehendak-Mu dengan perkataan kami, dengan pikiran kami, dan dengan perbuatan kami. Bimbing kami terus Roh Kudus, sertai kami dalam segala pergumulan kami. Sukacita kami pun hanya Engkau yang memberikan. Bimbing kami terus supaya kami dapat masuk dalam rencana-Mu, rencana-Mu yang indah, rencana keselamatan untuk kami semua. Haleluya. Sungguh indah rencana-Mu Tuhan. Indah rencana-Mu Tuhan di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalan-Mu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku.
melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Haleluya. Indah rencana-Mu Tuhan di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalan-Mu. Sungguh kami tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan. Ku tak tahu, Tapi sekarang kami mengerti. Tuhan. Berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Kini kami mengerti Tuhan. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Ini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Ini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Ini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Terima kasih Tuhan. Sungguh indah rencana-Mu yang dahulu kami tidak mudah untuk mengerti. Sungguh berat kami rasakan rencana-rencana keselamatan-Mu dalam hidup kami. Tetapi hari demi hari kami semakin mengerti bahwa Engkau sungguh mengasihi kami. Engkau mau tidak ada seorang pun dari kami binasa dan masuk dalam rencana keselamatan-Mu. Sungguh indah, kini kami mengerti Tuhan. Terima kasih. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Ini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Ini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu.
Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi. Biarlah pagi ini menjadi pagi yang segar buat kita semua untuk merenungkan hikmat Tuhan berikut ini. Mari kita tundukkan kepala lebih dulu. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami boleh bangun dan kami bisa mendengarkan renungan akan kebenaran yang merupakan pesan-pesan penting yang tentunya dari Engkau. Terima kasih. Biarlah setiap hari Engkau pakai mulut hamba-Mu ini untuk menyampaikan kebenaran. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, pernahkah kita bertanya kepada diri sendiri, apakah aku ini berguna sebenarnya? Ini pertanyaan yang sangat manusiawi dan mendalam sebenarnya. Apakah hidupku ini berguna ataukah sia-sia? Kita bisa jawab dari segi apa saja kok. Dari Alkitab, dari segi psikologis dan sebagainya. Bisa saja. Ya. Secara Alkitabiah, saya bacakan dulu dari Efesus 2 ayat 10 ya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi kita harus selalu ingat menghayati bahwa kita ini buatan Allah. Kita ini ciptaan Allah, diciptakan dalam Tuhan Yesus. Supaya apa? Untuk melakukan pekerjaan baik. Tuhanlah perancangnya. Jadi tidak mungkin kita ini tidak berguna. Karena Tuhan menciptakan selalu ada tujuannya. Kita bukanlah produk yang reject. Kalau dalam ban berjalan di pabrik itu reject gitu. Bukan. Kita juga bukan cadangan, saudara. Setiap kita punya misi yang penting. Ya. Kata buatan di situ dalam bahasa Ibrani-nya itu poema, saudara. Artinya kita itu suatu karya seni. Karya seninya Tuhan. Masterpiece dari Tuhan. Itu maksudnya. Ya. Jadi karya seni atau masterpiece dari Tuhan. Kita semua. Jadi tidak mungkin kita tidak ada gunanya. Begitu. Jadi kita tidak perlu minder, tidak perlu merasa tidak berguna. Buktinya apa? Buktinya anak Allah yang Maha Tinggi, Tuhan Yesus, mau turun ke bumi. Untuk siapa? Untuk kita semua. Agar barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Saking berharganya kita sehingga anak tunggal Bapa harus turun ke bumi. Jadi jangan merasa tidak berharga, saudara. Kita sangat berharga di mata Tuhan. Diciptakan dengan karya seni, dengan cinta, sebagai masterpiece ciptaan. Begitu ya saudara ya. Jangan sampai kita hidup cuma satu kali aja didakwa oleh si iblis bahwa kamu tidak berguna. Kalau sekarang kita belum bisa, bukan berarti tidak berguna. Kan kita bisa belajar. Iya kan? Secara psikologis juga sama saudara. Setiap orang itu merasa tidak berguna karena mengalami penolakan di masa lalu misalnya. Itu membuatnya trauma, merasa tidak berguna. Tidak perlu, saudara. Tidak perlu merasa seperti itu. Merasa tidak berguna kalau gagal memenuhi harapan. Harapan orang tuanya. Dia nggak bisa memenuhi harapan orang tuanya, terus merasa tidak berguna. Tidak. Tidak perlu juga. Karena setiap orang diberi talenta sendiri-sendiri oleh Tuhan. Orang tua tidak boleh memaksakan anaknya. Harus begini, harus begitu. Orang tua hanya menasihati.
tetapi anaklah yang memilih bagaimana harus hidup. Ya. Dan jangan membandingkan diri sendiri dengan orang lain, nggak perlu, nanti timbul iri hati, panas hati, jahat, frustasi. Ya, jangan membanding-bandingkan. Lupakan saja kegagalan masa lalu, trauma masa lalu, ditolak orang, ditinggalkan, dikhianati. Lupakan saja, saudara. Kita itu milik Tuhan loh. Ya. Jangan sampai kita jatuh gara-gara itu. Ya. Orang yang tahu bahwa dirinya berguna, dia akan bertumbuh. Tapi kalau orang depresi, merasa tidak berguna, dia nggak bertumbuh, saudara. Malah mundur nanti karakternya. Ya, saudara ya. Jadi bagaimana kita bisa menyadari bahwa kita itu berguna? Yang pertama, kita harus mengenali diri sendiri juga. Kalau kita belum berhasil, bukan berarti tidak berguna. Memangnya ada orang yang langsung berhasil, kan nggak ada juga. Di masa lalu aku gagal, kenapa? Mungkin karena tidak tekun. Karena mundur sebelum waktunya. Sedangkan orang yang menang adalah yang tekun sampai akhir. Tidak berhenti di tengah jalan. Kalau berhenti di tengah jalan, ya gagal namanya. Kan begitu. Kenapa di masa lalu aku mengalami kegagalan? Kenapa aku ditolak Tuhan? Kenapa aku ditolak oleh teman-temanku? Kenapa banyak orang tidak suka sama aku? Introspeksi diri. Ya, harus introspeksi diri, saudara. Sebab kalau kita tidak tahu apa kesalahan kita tidak bisa berubah juga. Kita itu harus rendah hati, tulus, bercermin diri, introspeksi diri. Kenapa ya? Kok banyak orang tidak mau dekat sama aku? Cari, saudara, cari. Jangan merasa sudah benar padahal orang tidak suka sama kita. Karena kita ternyata belum benar. Kita semua itu berguna di tangan Tuhan. Cuma seringkali manusianya itu punya proyek sendiri, punya keinginan sendiri, tidak nurut kalau diarahkan oleh Tuhan. Nah, ini loh yang jadi masalah itu dari dulu sampai sekarang itu. Ya, kalau kita berdoa, Tuhan dengar pasti. Tapi kalau kita nggak mau berubah, ya kita tidak bisa dipakai Tuhan. Makanya ya, yang namanya hidup yang berguna itu bukan soal posisi. Waduh, aku jadi pejabat, jadi berguna. Bukan. Bahkan orang yang tidak punya jabatan sekalipun tetap berguna di tangan Tuhan. Menjadi berkat kesana kemari, bisa membagikan link kebenaran, bisa bersaksi kebaikan Tuhan, bisa memberikan tenaganya untuk pekerjaan Tuhan, untuk membantu sesama. Banyak. Kita itu bisa berguna. Ya. Seandainya kita tidak melakukan lewat tenaga, lewat pikiran. Biasanya kalau orang sudah berusia lanjut, kan pengalamannya banyak. Bagikan ke yang muda. Ya, itu jadi berkat juga. Itu loh maksudnya. Ya. Jadi kita itu jangan merasa tidak berguna sehingga benar-benar tidak berguna. Kita semua itu pasti berguna, asal kita mau memberi diri. Mau belajar, mau bekerja, mau memberi diri, melakukan kehendak Tuhan. Mau memberikan sungguh-sungguh. Coba deh evaluasi. Selama ini, apakah hidupku ini berguna atau tidak? Apakah selama ini aku ditunggu orang atau dihindari sama orang? Nah, itu kan diri sendiri sebenarnya bisa merasakan. Ya, kalau sampai sama diri sendiri saja tidak jujur, ya susah, saudara, kalau begitu. Susah. Harus jujur sama diri sendiri, harus rendah hati. Udah nggak usah ingin macam-macam. Kalau diarahkan nurut saja. Ya, belajar lagi. Banyak orang itu tidak punya ilmu tapi merasa pintar. Banyak orang itu merasa sudah hidup suci padahal belum. Ini loh yang menyebabkan berbagai macam persoalan. Di dunia kerja, di rumah, di gereja, di mana saja. Sumber masalah itu manusianya yang tidak berhikmat. Yang tidak bersih hatinya. Itu sumber masalah di mana-mana. Makanya kita harus berusaha
agar kita itu tidak jadi sandungan, agar kita itu berguna. Saudara tahu ya, di gereja kalau seseorang menjadi usher, itu pun sudah memuliakan Tuhan. Tuhan sudah senang asal jadi usher yang benar. Sambut para jemaat dengan wajah yang tulus, senyuman yang tulus. Kan begitu. Apa saja yang kita lakukan, kalau kita lakukan dengan tulus, itu nilainya tinggi di hadapan Tuhan. Tidak semua orang harus jadi penguasa, tidak semua orang harus jadi gembala, tidak semua orang harus jadi single, jadi WL. Tidak. Setiap orang ada talentanya masing-masing. Tuhan pakai setiap kita berguna. Tidak melayani di gereja, di rumah menjadi kesukaan bagi seluruh keluarga karena sikap hatinya baik, benar, bisa memberkati. Kan begitu ya. Jadi seringkali kita itu sedih kalau lihat orang yang bukan hanya tidak berguna loh saudara, bahkan menjadi sandungan, bahkan merusak suasana, bahkan menyebabkan perpecahan, bahkan bandel sekali. Aduh, dunia ini banyak orang suka ngatur sana ngatur sini tapi dirinya sendiri tidak mau kerja. Nah, gitu kan jadi nggak jadi berkat. Mendingan nggak usah banyak omong, kerja saja. Banyak omong tapi nggak kerja, banyak ide tapi nggak kerja. Ya, nanti suka menyalah-nyalahkan orang. Nah, sifat-sifat buruk begini harus dihindari. Kita harus jadi orang yang berguna, bukan yang merusak. Kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan, kita akan lakukan segala sesuatunya dalam hidup ini untuk Tuhan. Baik engkau makan, minum, melakukan apa saja, lakukan semua untuk kemuliaan Tuhan. Diri sendiri udah gak usah dipikirin, mau dihina orang, mau difitnah, mau diapa, gak masalah. Udah gak usah pengen ini, pengen itu, yang penting lakukan saja pekerjaan Tuhan dengan tulus. Ya saudara ya, yang penting jadi berkat di rumah, di kantor, dimanapun kita ada, supaya semua orang yang dekat kita merasakan kebenaran ada dalam hidup kita, merasakan kasihnya Tuhan mengalir lewat hidup kita. Begitu ya, kita semua sesungguhnya sangat berguna kalau di tangan Tuhan, tapi sangat merusak kalau di tangan setan. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih. Kami mau hidup kami berguna untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, untuk sesama. Kami tidak mau menutup mata sebelum hidup kami benar-benar berguna dan menjadi berkat. Terima kasih untuk firman kebenaran di pagi hari ini. Kami semua bersyukur karenanya. Terima kasih untuk tangan-tangan yang mendukung pekerjaanmu ini. Kau berkati mereka berlimpah-limpah. Sekarang kami mau tutup doa pagi ini hanya untuk menyambut hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.